Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Berdoa dan berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara hari ini ada dalam keadaan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, dan ada di dalam kesukaan bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali di dalam Bina Iman GKI Klase Solo pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kita pada hari ini khususnya. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau adalah pemelihara kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan saat kami berada dalam segala kelemahan. Engkau membangkitkan pengharapan ketika kami berada dalam keputusasaan. Tuhan menambahkan kepada kami semangat yang baru ketika kami merasa bahwa kehidupan yang kami jalani begitu berat dan kami merasakan penat dengan berbagai macam pergumulan hidup. Ya Allah, hari ini kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Bapa, kami memohon Tuhan memberikan kepada kami hati yang setia. Setia ketika Tuhan berbicara kepada kami, kami mendengarkannya. Ketika Tuhan mengutus kami setia untuk melakukannya. Engkau memberi kepada kami pengertian, hikmat, supaya segala yang Tuhan katakan hari ini kami pahami dan kami hidupi. Kami menyerahkan Bapa untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam tuntunan dan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 123. Mazmur 123, demikian bunyinya. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengalami penghinaan, atau mungkin ketika masa kanak-kanak, lebih disebut dengan ejekan, baik itu anak-anak maupun orang yang sudah dewasa tidak akan pernah merasa baik-baik saja. Ejekan, hinaan, cercaan yang diberikan oleh pihak lain kepada dirinya akan membekas di dalam diri seseorang, akan melukai hati seseorang. Sekalipun terkadang ada orang-orang yang menganggap ejekan, hinaan itu sebagai sesuatu yang biasa saja, sehingga orang juga terbiasa melakukannya itu bagi orang lain. Namun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya ketika seseorang mengalami hal yang seperti itu, dia tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan sesungguhnya itu juga bukan sesuatu yang wajar untuk dilakukan, baik
untuk dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ada begitu banyak orang yang ketika dalam hidup, baik ketika dia kecil, ketika dia sudah beranjak dewasa, bahkan ketika dia sudah menjadi orang dewasa, atau bahkan sudah menjadi lanjut usia, dia mengalami hal-hal yang seperti itu, akan menumpuk dan kerap kali juga membuat orang merasa bahwa apakah benar bahwa hidupnya itu memang sudah tidak ada artinya. Apakah benar bahwa hidupnya itu tidak ada baiknya. Tidak ada sisi yang baik di dalam dirinya, tidak ada hal yang baik dalam hidupnya, sehingga sampai tua, mulai dari kecil, hinaan, ejekan, cercaan itu diterimanya. Bahayanya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau seseorang sampai ada pada titik ini, maka tidak sedikit orang juga merasa bahwa buat apa hidup? Karena ternyata bahwa tidak ada gunanya lagi, tidak ada sisi baiknya lagi. Orang menjadi tidak bisa menghargai dirinya sendiri, tidak bisa mensyukuri atas apa yang ada di dalam dirinya, karena kalau ada hal baik, tetapi pada kenyataannya yang dia alami, yang dia terima adalah hinaan dan ejekan dari pihak lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam Mazmur 123, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Martin Luther menyebut Mazmur ini sebagai rintihan hati yang terluka. Kenapa dia menyebutkan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara? Coba kita lihat di dalam bacaan kita tadi dan coba kita merenungkan dari setiap kalimat yang dituliskan oleh pemazmur di dalam ayat kita tadi. Pemazmur juga sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan itu dibuktikan pada ayat kita tadi yang mengatakan pada ayat 3b, di sana pemazmur mengatakan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bapak, Ibu, ini menunjukkan bahwa kondisi pemazmur, situasi pemazmur pada waktu itu tidak sedang baik-baik saja. Kalau dia berkata kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, itu artinya bahwa ada begitu banyak hal yang dia peroleh, yang dia dapatkan, yang dia alami, yang dia rasakan, yang bagi dirinya membuat terluka. Cukup kenyang dengan penghinaan. Siapa sih manusia yang bisa menerima dengan baik-baik saja kalau dia mengalami penghinaan? Siapa orang yang bisa menerima dengan baik-baik saja ketika dia tidak dihargai oleh sesamanya? Ayat 4, pemazmur juga mengatakan, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah situasi dan kondisi pemazmur, sehingga tidak berlebihan kalau kemudian Martin Luther menyebut mazmur ini sebagai rintihan hati yang terluka. Terluka karena penghinaan, terluka karena olok-olok yang sudah dia alami dan dia terima. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara, pemazmur menaruh pengharapannya kepada satu pribadi yang terus menghargai dirinya. Pemazmur menjadikan pribadi itu sebagai sandaran dan kekuatan. Sehingga ketika pihak lain itu tidak menghargai dirinya, membuat dirinya kenyang dengan penghinaan, membuat dirinya kenyang dengan olok-olok. Tetapi di hadapan pribadi itu, dia tahu bahwa dirinya begitu berharga dan dirinya
bisa menjadikan pribadi itu sebagai pengharapan, kekuatan, dan sandaran dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti itulah pemazmur mengatakan, "Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga." Pribadi itu adalah pribadi yang bersemayam di sorga. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Pemazmur mengatakan seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, dan seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kami memandang kepada Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu di Israel, hamba-hamba itu menjadi milik dari tuannya. Dia menaruh harapannya kepada tuannya. Dia berharap tuannya itu memberikan perlindungan kepadanya dari orang-orang yang akan berlaku jahat terhadap dirinya. Seperti itulah pemazmur mau berkata, "Kami ini adalah milik Engkau, ya Allah yang bersemayam di sorga, dan hanya kepadamu saja maka kami menaruh harap." Ketika orang-orang yang ada di sekeliling itu mengejek, menghina, mengolok-olok, membuat hati terluka, tetapi hanya kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan, Dia meletakkan seluruh pengharapannya, Dia menyandarkan seluruh hidupnya, Dia mempercayakan dirinya aman dalam perlindungan Allah yang bersemayam di sorga. Dan itu menjadi sumber dari segala kekuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bersikap baik terhadap kita. Bagaikan pohon yang ditanam, entah di mana dia ditanam, tetapi dia tidak bisa berharap bahwa tanah di mana dia ditanam itu akan berubah sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi yang bisa dilakukan adalah pohon itu dimanapun dia ditanam, akarnya itu akan ke bawah dan dia akan terus memandang ke atas, menjulang ke atas. Demikianlah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksakan kondisi dalam hidup kita, lingkungan di mana kita ada, orang-orang yang ada di sekeliling kita, bersikap seperti yang kita mau, terjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi belajar dari pohon itu, dimanapun kita ini berada, biarlah kita tetap memandang ke atas kepada Allah kita yang bersemayam di sorga, melayangkan mata kita kepadanya, percaya bahwa Dia Sang pemilik hidup kita. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan sebesar apapun badai yang datang dalam kehidupan kita. Kapanpun badai itu datang, silih berganti. Seperti apapun perlakuan orang terhadap kita, dan dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita jalani. Pohon menjadi semakin kuat oleh karena terpaan angin, oleh karena berbagai macam musim yang sudah dia alami. Dan itu akan membuat dia semakin kokoh berdiri. Iman kita kepada Allah akan semakin teguh, semakin kuat. Pengharapan kita semakin penuh kepada Tuhan. Di tengah berbagai macam badai dan gelombang yang datang silih berganti. Manusia bisa memperlakukan kita seperti apapun yang mereka mau. Tetapi Allah kita adalah Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, perlindungan, pengharapan. Dan Dia tidak terpengaruh oleh perlakuan sesama kita terhadap diri kita. Kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah
dan tidak pernah berkurang. Sekalipun mungkin di mata sesama kita tidak dihargai. Tetapi di matanya kita begitu berharga dan dia begitu mencintai kita dengan segala keberadaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah menaruh harap kepada manusia, siapapun dia. Tetapi taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Maka dialah yang akan menopang dan menguatkan kita. Dialah yang akan memberikan kepada kita perlindungan dari berbagai macam ancaman dan bahaya yang bisa datang kapanpun, melalui siapapun kepada kita. Biarlah Mazmur yang kita baca hari ini, sekalipun mungkin hati kita terluka oleh perlakuan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi Allah, Sang Pemilik hidup kita, akan menjadi penyembuh bagi kita. Sekalipun sesama kita membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi putus asa, tetapi Dia, Sang Pemilik hidup kita, adalah sumber kekuatan, pembangkit semangat kita, gairah hidup kita, untuk kita terus bermakna dalam hidup ini, berarti dan menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena siapapun kami dan bagaimanapun keadaan kami, namun kami begitu berharga di mata Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami dengan segala keberadaan kami. Apapun yang orang perbuat kepada kami, tetapi kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Serendah apapun orang memperlakukan kami, tetapi Engkau Allah kami akan mengangkat kami begitu tinggi. Ajar kami untuk kami terus meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau, Sang Pemilik hidup kami, dan bukan kepada siapapun yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami tetap fokus kepadamu, mata kami tetap tertuju kepada Allah, sehingga sebesar apapun badai dan gelombang yang datang dalam kehidupan kami, namun kami akan teguh berdiri oleh karena Engkau, Sang Pelindung kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk GKI Klasik Solo ini. Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di tengah-tengah negeri kami, kiranya Tuhan akan memperlengkapi supaya keberadaan anak-anak Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang memerlukannya. Boleh menjadi sahabat dalam perjalanan bagi mereka yang ada dalam duka cita, bagi mereka yang tersisihkan, bagi mereka yang sedang menderita, bagi mereka yang sedang ada dalam keputusasaan, dan bagi mereka yang sedang menantikan datangnya terang yang bisa memberikan kepada mereka terang dan menuntun mereka yang berjalan dalam kegelapan kembali kepada Tuhan. Bapa terus akan menolong di setiap hal yang dilakukan. Kiranya boleh bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi Engkau. Bapa di surga, kami doakan bagi saudara-saudara kami di dalam pergumulan, mereka sedang menanti datangnya pemulihan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bergumul dengan relasi dengan sesama. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memulihkan, dan memberkati, sehingga setiap pergumulan yang dibawa kepada Tuhan, mereka boleh menemukan jawabnya di dalam Tuhan. Bapa Sorgawi, kami serahkan pula untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang Tuhan percaya untuk memimpin negeri ini. Karena kami juga percaya Tuhan memperlengkapi mereka. Sebab itu kami pasrahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan terus akan memberkati setiap karya-karya mereka. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kami boleh bersama mendengarkan sabda Tuhan.
Dan biarlah sepanjang hari ini kami hidup di dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami. Pakailah kami seperti yang Engkau kehendaki. Amin.